Oke, jadi baru-baru ini admin kutip dari akun lembaga Kris telah dibocorkan dokumen resmi dari Italia, bos. Jadi Stato Maggiore della Difesa, artinya staf umum pertahanan Italia yang berisi dosir untuk Komisi Parlemen Italia mengenai rencana penyerahan kapal induk ringan Nef Garibaldi secara cuma-cuma alias gratis kepada pihak lain, yaitu negara kita Indonesia. Nah, di sini yang bikin greget, dalam dokumen resmi Italia itu dibocorkan pula status kapal saat ini, bos. Kemudian alasan penyerahan gratis, kemudian kondisi kapal saat dialihkan, dan kaitan dengan Indonesia bahwa dengan hibah kapal induk ini besar harapan atau kemungkinan Indonesia bakal lanjut beli kapal selam DGK Dras, kemudian pesawat M346 dan 3 pesawat patroli maritim. Nah loh, lantas bagaimanakah itu kelanjutannya? Oke, admin bakal coba sampaikan dengan enak dan mantap jos, bos. Simak videonya sampai habis. Nah, jadi pada Februari 2026 di Roma, dokumen resmi dari Stato Maggiore della Difesa Italia akhirnya terbuka ke publik. Isinya adalah sebuah keputusan besar, bos. Kapal induk ringan legendaris Italia, Nef Garibaldi, resmi ditempatkan dalam status cadangan administratif sejak 31 Desember 2024 lalu. Artinya, di sini secara operasional jelas kapal induk ini sudah pensiun. Garibaldi pun bukan kapal sembarangan, bos. Ia masuk dinas sejak awal 1980-an silam, sebelum kalian lahir. Lebih dari 40 tahun mengabdi sebagai flagship Angkatan Laut Italia, dan dulu dia menggendong jet-jet tempur sangar yaitu AV-8B Harrier. Dan ini jadi simbol proyeksi kekuatan Italia di Laut Mediterania. Tapi jelas, waktu tidak bisa dilawan, bos. Kalian aja makin tuir makin keriput ya kan? Nah, di sini disebutkan alasan mengapa mereka mau menghibahkan ini kapal legendaris. Dokumen Parlemen Italia menyebutkan secara tegas bahwa yang pertama, usia teknisnya sudah menua, bos. Sistem tidak lagi sesuai standar tempur modern, dan untuk biaya pemeliharaannya di tahun 2025 saja diperkirakan mencapai sekitar 5 juta euro, bos. Nah, itu kalau dirupiahkan mencapai 98,9 miliar rupiah. Ini hanya untuk merawat kapal yang statusnya sudah pensiun doang ya kan? Dan lanjut katanya, jika tidak dialihkan, maka biaya pembongkaran kapal ini bisa mencapai 18,7 juta euro dan makan waktu minimal 24 bulan. Dan akhirnya, alih-alih membongkar, Italia pun memilih opsi cessione a titolo gratuito, alias penyerahan secara gratis, hibah, bosku. Nah, kalau dijual katanya nilai estimasi kapal ini sekitar 54 juta euro. Tapi Italia ternyata tidak ingin keluar biaya scrap dan maintenance. Lebih baik diserahkan saja ke mitra strategis. Namun dalam dokumen ada catatan penting nih. Dalam dokumen disebutkan bahwa saat dialihkan, di sini sistem senjatanya sudah tidak aktif. Kemudian tidak ada kemampuan ofensif atau kemampuan menyerang, bos. Kapal hanya memiliki sistem dasar keselamatan, navigasi dan propulsi yang dipertahankan. Dan secara teknis, kapal ini diserahkan dalam konfigurasi defensif pasif. Jadi pertanyaannya, apakah ini artinya Indonesia akan banyak keluar pulus untuk memperbaiki kapal, bos? Dan apakah ini cuma tentang hibah kapal atau ada paket besar di belakangnya? Lanjutkan lagi videonya sampai kelar. Oke, lanjut. Dari dokumen yang sama menyebut secara eksplisit kerjasama industri dengan Indonesia, bos. Sebelumnya, Indonesia disebut sudah membeli 2 kapal perang kelas PPA dari Italia senilai sekitar 1,25 miliar US dollar. Hubungan industri pertahanan kedua negara pun kini sedang hangat-hangatnya nih. Dan dalam dokumen itu disebutkan pula ada potensi lanjutan kerjasama antara Indonesia dan Italia, di mana setelah hibah kapal induk ini diharapkan akan lanjut ada kontrak 6 kapal selam kelas DGK Dras, kemudian yang kemarin pesawat latih tempur Air Maci M346, sampai dengan potensi kontrak 3 pesawat patroli maritim untuk Angkatan Laut Indonesia. Nah loh, di sini mari kita bedah tipis-tipis, bos.
Kapal selam DGK Dras. Nah, DGK kemungkinan ya merujuk pada desain kapal selam konvensional generasi baru dengan teknologi siluman lebih baik, endurance lebih panjang, dan kemampuan operasi di perairan dangkal maupun laut dalam. Kalau enggak yang ukuran medium ya, yang small submarine itu bos. Dulu pernah ada nih beritanya. Dan kalau Indonesia benar ambil 6 unit, maka ya itu upgrade yang lumayan besar bagi armada bawah laut TNI Angkatan Laut. Kemudian jet latih tempur M346. Nah, ini kalian sudah tahu lah ya, sudah sering dibahas nih bos. M346FA adalah jet latih canggih buatan Italia. Bisa digunakan untuk advance pilot training sampai dengan light attack role. Kalau mau lengkap, cek di video-video admin sebelumnya bos. Kemudian lanjut, katanya ada potensi pengadaan pesawat patroli maritim untuk Indonesia. Nah, ini kalau dari Italia, kemungkinan platform yang digunakan adalah pesawat seperti ATR-72 MPA atau varian sejenis lainnya bos. Fungsinya apa? Ini meliputi untuk operasi anti kapal selam, pengawasan ZEE, tracking kapal asing, sampai dengan maritime domain awareness. Dan kalau semua paket ini benar-benar jalan, ya maka Garibaldi mungkin hanya sebagai pintu masuknya doang bos. Pelicin ya kan? Pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia menerima kapal induk 40 tahun ini, seberapa besarkah Indonesia bakal keluar banyak pulus untuk menghidupkannya kembali? Mari kita coba ceki-ceki tipis-tipis bosku. Oke, jadi ini kita bahas secara realistis aja ya bos. Biaya yang dikeluarkan ya mungkin akan tergantung pada mau dijadikan seperti apa kapal induk ini ya kan. Jadi kalau mau di-upgrade makin gacor ya jelas makin mahal. Apakah bakal dijadikan kapal induk tempur penuh atau hanya sebagai kapal komando atau helikopter carrier atau malah hanya sebagai kapal bantuan bencana. Nah, jadi kalau Indonesia ingin menjadikan Garibaldi sebagai kapal tempur penuh, maka jelas yang harus dilakukan adalah pertama, modernisasi sistem kendalinya bos. Mulai dari combat management system baru, radar 3D modern, data link taktis, kemudian persenjataannya, upgrade CWS modern, sistem pertahanan udara, sampai dengan anti-drone system. Kemudian propulsi dan mesin, nah ini wajib overhaul turbin gasnya bos. Bahkan yang lebih mehong kemarin ada katanya mau mengupgrade sistem propulsi dan mesinnya ya kan. Kemudian sistem kelistrikannya juga harus baru, gak mungkin pakai yang lama-lama ya kan. Sampai dengan upgrade digital engine control. Dan masalahnya ya, kita semua tahu bos, kapal ini lahir pada era Perang Dingin. Dan modernisasi kapal tua sering jadi lubang boncos tak berdasar. Setelah admin ceki-ceki, estimasi kasar global menunjukkan bahwa upgrade ringan mungkin butuh biaya ratusan juta dolar. Namun kalau upgrade penuh, nah ini bisa tembus di atas 1 miliar US dollar. Ngeri, sodap. Tapi kalau Indonesia mau menjadikannya sebagai kapal komando, helikopter carrier, atau kapal bantuan kemanusiaan, nah ini jelas biayanya bakal jauh lebih terkendali bos. Tidak perlu jet STOVL mahal, tidak perlu sistem rudal kompleks. Paling kita bakal nambah helikopter dan drone-drone TB3-nya. Jadi intinya, besar kecilnya biaya tergantung ambisi Indonesia ke depan bos. Kalau mau mini aircraft carrier tempur penuh yo jelas mahal. Karena kemarin sempat ada isu-isu Indonesia mau mengambil jet tempur Harrier-nya ya kan. Nah ini kalau di-upgrade kapal induknya untuk sebagai kapal induk tempur penuh jelas bakal mehong bos. Tapi kalau Indonesia mau menjadikannya sebagai floating command dan helikopter platform ya ini jelas lebih realistis. Masih bisa lah. Dan sekarang pertanyaan besarnya, apakah Indonesia sedang membangun kekuatan proyeksi Laut Biru? Atau ini bagian dari strategi industrial deal jangka panjang dengan Italia? Biar waktu yang bakal menjawab bos. Karena dalam geopolitik modern, kadang yang gratis itu bukan kapalnya, tapi pintu masuknya doang bos. Dan memang admin lihat Italia di sini secara duit, secara pulus nggak ada rugi-ruginya bos. Malah mereka yang untung ya kan. Nah kalau menurut kalian bagaimana nih tentang keputusan Indonesia? Apakah semakin manjos dan mantap?
Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.